Halo Sobat Baca Novel, jumpa lagi di Ibu Channel. Kali ini Mimin bakal kasih tahu kalian gimana caranya baca novel The Story of Ye-Chen sampai episode 1570-an. Padahal nih, The Story of Ye-Chen tayang di aplikasi HiNovel dan baru update sampai 460 episode. Nah, bagaimana caranya untuk bisa membaca novel ini sampai di episode 1570? Simak video ini sampai habis, jangan di skip-skip supaya kalian tahu caranya. Novel The Story of Ye-Chen diawali dengan adegan sebuah pertemuan keluarga elit dalam rangka merayakan ulang tahun yang ke-70 Nyonya Besar Xiao. Semua anak, cucu, menantu, dan cucu mantu berkumpul dalam pertemuan tersebut sambil memberikan hadiah-hadiah mewah pada Nyonya Besar Xiao. Ada yang memberikan teh berusia seabad dengan harga 500.000 yuan, ada yang memberikan patung Buddha Gyo Hentian seharga 700.000 yuan, dan hadiah-hadiah mewah yang mahal lainnya diterima oleh Nyonya Besar Xiao dengan riang gembira. Tiba-tiba, seorang pria datang ke ruangan tersebut dan langsung berbicara pada Nyonya Besar Xiao bahwa ia ingin meminjam uang sebesar 1 juta yuan kepada Nyonya Besar Xiao. Semua orang dalam ruangan tersebut memandang hina pada pria tersebut karena itu adalah hari sakral Nyonya Besar Xiao, tapi pria tersebut justru hendak meminjam uang. Pria itu bernama Ye-Chen, yaitu cucu mantu dari Nyonya Besar Xiao yang miskin dan tak punya apa-apa. Semua orang dalam keluarga besar Xiao membenci Ye-Chen karena dia adalah menantu miskin yang tak berguna. Melihat tatapan hina dari orang-orang di ruangan tersebut, Ye-Chen memberi penjelasan jika ibu panti asuhan yang dulu merawatnya kini telah berada dalam kondisi kritis di sebuah rumah sakit dan membutuhkan biaya sesegera mungkin. Meski telah memberikan alasan yang menyentuh, tak ada seorang pun yang bersimpati pada Ye-Chen kecuali Xiao Churan, istrinya sendiri. Semua orang justru bergiliran menghardik, mengejek, dan merendahkan Ye-Chen yang bukannya memberi hadiah tapi malah hendak meminjam uang di hari yang sangat membahagiakan bagi Nyonya Besar Xiao. Nyonya Besar Xiao pada akhirnya bersedia meminjamkan uang 1 juta yuan kepada Ye-Chen, tetapi dengan syarat Ye-Chen harus bercerai dengan Xiao Churan, cucu cantik dari Nyonya Besar Xiao. Xiao Churan menolak dan tak ingin berpisah dari Ye-Chen meski suaminya itu sangat miskin. Ye-Chen pun tak mau menerima pinjaman dari Nyonya Xiao sebab ia juga tak mau berpisah dari istrinya. Ye-Chen pun harus kembali ke rumah sakit dengan tangan hampa. Alih-alih mendapatkan uang, Ye-Chen justru kebanjiran maki-makian dan hujatan dari semua anggota keluarga besar Xiao. Ketika berada di rumah sakit, Ye-Chen hendak meminta kelonggaran untuk pembayaran rumah sakit, tetapi anehnya, pihak administrasi rumah sakit justru mengatakan jika separuh biaya rumah sakit telah dibayar oleh seseorang. Ye-Chen tak mengerti siapa yang membayar tagihan tersebut, tetapi kemudian, seorang pria berusia 50 tahun mendatanginya. Ye-Chen kaget dengan kedatangan orang tersebut sebab ia adalah Tang Xihai, seorang pengawal dari keluarga super kaya raya di negeri tersebut. Ternyata, Tang Xihai datang untuk menyebut Ye-Chen sebagaimana Ye-Chen merupakan cucu dari keluarga besar yang super kaya raya. Sebelumnya, keluarga Ye-Chen diusir oleh kakeknya dan mengakibatkan orang tua Ye-Chen meninggal, lalu ia hidup dengan menyedihkan di panti asuhan. Kakek Ye-Chen menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji akan membayar kesalahannya dengan membawa Ye-Chen kembali ke keluarga besarnya. Karena masih marah, Ye-Chen menolak diajak pulang oleh Tang Xihai, lalu Tang Xihai memberikan sebuah kartu pada Ye-Chen. Kartu tersebut berisi uang jajan dari kakek Ye-Chen yang bernilai 10 miliar di dalamnya. Ye-Chen pun terperanjat kaget. 10 miliar hanya untuk uang jajan? Itu artinya keluarga besarnya memiliki kekayaan yang jauh lebih besar ketimbang keluarga Xiao atau keluarga istrinya sendiri. Ketika masih menjadi anak orang kaya, Ye-Chen tahu jika keluarganya adalah keluarga kaya, tetapi ia baru mengetahui sebesar itu kekayaan keluarganya tersebut. Lalu, apa yang akan dilakukan Ye-Chen setelah ia tahu kekayaan keluarga istrinya hanya seperti butiran debu bagi keluarga Ye-Chen? Apakah ia akan membalas dendam pada semua sepupu istrinya yang selalu menghina dan merendahkannya? Nah, sobat pembaca novel, jika kalian sangat penasaran dengan kelanjutan cerita Ye-Chen ini, kalian wajib mendownload aplikasi Good Novel dan cari novel dengan judul Si Karismatik Charlie Wade. Cerita The Story of Ye-Chen sama persis dengan cerita di novel Charlie Wade.
Sepertinya penulis hanya mengganti nama-nama tokoh dan tempat saja, sebab alur kejadian, konflik cerita, bahkan kata demi kata dalam novel The Story of Ye Chen sama persis dengan novel Charlie Wade. Menariknya lagi sobat pembaca novel, di cerita si karismatik Charlie Wade, novel ini sudah rilis sampai 1.500-an episode untuk versi bahasa Indonesianya dan 2.500 episode untuk versi bahasa Inggrisnya. Cerita ini sangat seru karena semakin ke belakang tokoh utama akan mengalami banyak perkembangan kemampuan, tak hanya kaya raya karena akibat dari warisan keluarga, tokoh utama juga membuktikan bahwa lewat tangannya sendiri ia bisa menjadi manusia yang sangat sukses dalam segala bidang. Nah, buat kalian yang masih bingung gimana caranya baca cerita di aplikasi Good Novel tanpa harus top up koin, kalian bisa tonton video ini atau video ini. Dua video tersebut ada di channel ini. Jika kalian ingin mendapatkan rekomendasi-rekomendasi cerita bagus, jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Halo sobat pembaca novel, kali ini Ipus Channel akan merekomendasikan novel romance yang cukup menarik untuk diikuti yang berjudul Menjadi Kekasih CEO Brengsek. Novel ini menceritakan tentang sosok Rainer Griffin, seorang CEO tampan yang jenius tapi angkuh dan sekaligus terkenal terlalu pemilih dalam urusan wanita. Hanya wanita-wanita dengan standar tertentu yang boleh dekat atau bahkan memandang matanya. Tetapi anehnya, tepat ketika Rainer Griffin kembali dari rumah sakit pasca menjalani operasi serius, ia justru tertarik dengan Olivia Milan, sosok karyawan biasa di perusahaannya. Karena merasa jengkel dengan perasaannya sendiri, Rainer Griffin kerap berlaku buruk terhadap Olivia Milan. Rainer menganggap jika Olivia telah lancang menarik perhatiannya hingga gadis itu pantas untuk mendapatkan pembalasan yang setimpal. Meski kerap berlaku buruk terhadap Olivia Milan, Rainer Griffin juga tak mampu membendung perasaannya sendiri jika ia justru semakin tertarik pada gadis itu. Apakah Rainer akan melakukan hal yang lebih buruk terhadap Olivia? Apa yang sebenarnya terjadi pada diri Rainer Griffin pasca operasi serius? Apakah Olivia Milan bisa jatuh hati pada CEO yang kerap berbuat jahat padanya? Simak keseruan kisah Rainer Griffin dan Olivia Milan dalam novel yang berjudul Menjadi Kekasih CEO Brengsek karya autor Banin SN. Untuk mendapat info terbaru terkait update novel ini, kalian juga bisa follow Instagram autor di @banin.sn. Selamat membaca!